Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Lashelina di channel TV Mandarin. Ya ampun teman-teman, ini pialaku rusak karena lemnya lepas. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Lashelina di channel TV Mandarin. Oke, di video kali ini seperti judulnya, aku ingin membuat dokumentasi piala-piala aku yang dulu aku pernah dapat. Soalnya aku juga jarang-jarang pulang ke rumah orang tua, soalnya piala-piala aku ini semuanya taruh di rumah orang tua. Saya nggak bawa kemana-mana, saya nggak bawa ke rumah baru aku sekarang, jadi jarang-jarang pulang daripada nanti udah lama rusak. Jadi aku ingin bikin dokumentasi sebelum pialanya rusak. Tadi aku lihat udah rusak satu ya, tuh yang paling bagus, dan rusak karena lemnya tuh lepas. Oke, kita mulai yuk. Oke, aku akan mulai piala yang paling pertama aku terima sampai yang terakhir aku terima. Ini di masa sekolah ya teman-teman. Nah, yang pertama itu aku dulu kan ada les Mandarin ya. Jadi ini piala lomba menulis huruf Mandarin dulu. Saya pas kelas berapa ya? Di Sanche ya, kelas level 3 lah istilahnya. Nah, pas itu diadain itu lomba menulis huruf Mandarin dan saya dapat juara 3. Itu senang banget teman-teman, soalnya saya belum pernah dapat piala kayak begini dan saya juga penasaran banget ini piala terbuat dari mana, dari apa, soalnya ini kan emas gitu kan kelihatannya ya. Totalnya sekarang saya udah nggak penasaran guys, udah dapat satu, saya diliatin terus setiap hari. Itu dulu ya, itu saya masih umur belasan tahun lah gitu. Ini piala pertama yang gue dapat. Ini warnanya udah sedikit luntur ya, daripada nanti rusak mending saya bikin dokumentasi. Oke, yang kedua ini saya juga dapatnya itu pas les Mandarin. Nah, ini paling tinggi teman-teman, tuh kayak begini. Ini saya di level 4. Biasakan pas akhir semester gitu kan ada ujian gitu kan. Nah, terus nilai saya paling tinggi, saya juara 1. Ini level 4 saya juara 1. Ini tinggi banget ya guys. Tuh. Oke, yang ketiga ini saya kemarin kan pas level 4 saya nilainya lumayan tinggi, terus level 5 itu orangnya jarang-jarang, jadi saya langsung lompat ke level 6. Ini saya juara 1 lagi. Nah, ini pialanya teman-teman, ya, ini juara 1 lagi, saya senang banget. Terus selanjutnya oke, selanjutnya ini juara lomba pidato ya, lomba pidato. Tunggu, saya lihat dulu. Ini lomba pidato, saya juara 3. Lomba pidato bahasa Mandarin SMA ya, tingkat SMA saya juara 3. Ini tingkat provinsi ya, tingkat provinsi Kalimantan Barat saya juara 3. Nih, lomba pidato Mandarin ya teman-teman. Terus setelah itu yang ini kalau nggak salah, ini pialanya bagus banget teman-teman. Ini saya ikut Chinese Bridge ya, Hanyu Qiao Zhongwen Bisai, 第3届汉语桥世界中学生中文比赛印尼赛区决赛. Ini di Jakarta ya, pas di Jakarta lomba pidato Mandarin. Dia bukan cuma pidato doang, dia banyak sekali kayak ada tes menulisnya, ada tes segala macamnya, ada tes keterampilan, terus ada pidato gitu. Nah, ini saya juara 1. Ini paling bagus menurut saya pialanya ya, kokoh. Jadi nggak tahu terbuat dari apa teman-teman, kayak mika, bukan mika, kaca, bukan kaca, mika sih kayaknya, tapi berat sih teman-teman. Ini di tahun 2010 bulan 5 tanggal 27 sampai 28. Terus selanjutnya
Ini teman-teman, tapi udah rusak. Bentar ya. Ini dia. Ini udah rusak teman-teman. Bukan rusak sih sebenarnya. Ini kan terbuat dari kaca, ini berat banget. Terus lemnya itu lepas, dia tuh kayak begini. Nih. Terus ini bawahnya nih. Ini tahun 2009. Oh, ini yang lebih dulu ya. Tahun 2009 bulan 5 tanggal 8 sampai tanggal 9. Ini di Jakarta juga. Ini pialanya kayak gini, teman-teman. Ya ampun. Nah, ini pialanya kayak begini. Lepas, tapi lepas. Ini Ti-Iming ya, juara 1 juga. Nanti ini saya mau beli lem, saya mau lem lagi ini. Udah rusak. Ini kayak diamond gitu nih. Terus selanjutnya yang ini. Ini juara 3. Juara 3 lomba mengarang tingkat lanjutan. Oh, ini saya pas masih les Mandarin di Bakorpen, saya ikut lomba mengarang ya. Mengarang, jadi saya dapat juara 3 dan ini pialanya. Nah, setelah itu sudah selesai SMA kan saya nggak langsung lanjut kuliah, jadi saya juga nggak ikut lomba-lomba lagi. Saya langsung kerja, saya ngajar ya sambil ambil kuliah yang universitas terbuka, karena saya pengen kerja, saya nggak mau kuliah yang full time gitu loh. Terus pas saya kerja, saya juga ada apa sih, kayak sesama guru gitu, ikut lomba cerdas cermat gitu ya. Dan ini lomba cerdas cermat HUT PGRI Sekolah Bina Mulia, ini tahun 2013. Ini juara 2. Ini kayak kemarin kayak bentuk grup gitu loh, tapi setiap anggota dapat 1 piala. Terus satu lagi, nah ini teman-teman, ini pialanya bagus banget. Ini harapan 3, ujian kompetensi guru tertulis HUT Guru KBTK Bina Mulia 2012. Nah, ini juga lomba sesama guru sih, kayak lomba internal gitu doang. Terus saya dapat juara harapan 3 dan ini pialanya. Yeay. Terus ada lagi, saya pas ikut Chinese Bridge ya, ikut Chinese Bridge itu di Chungguo. Ada pialanya, cuman pialanya saya nggak duplikat. Terus pialanya mungkin taruh di Jakarta, di mana ya itu ya, lembaga apa saya udah lupa. Nah, tapi saya ada itunya, apa sih, kayak piagam gitu loh, piagam yang di kalung, kayak kalung gitu. Cuman saya nggak tahu taruh mana, nanti saya tanya adik saya. Ada 2 sih. Itu lomba internasional, lomba Mandarin juga. Saya dari Kalimantan Barat mewakili Indonesia ke sana ya. Terus ada 2 teman lagi yang dari Jakarta. Itu di tahun 2011 kalau nggak salah, apa 2010, saya udah lupa. Nah, ini dia teman-teman yang aku ikut lomba di Chungguo ya. Nah, ini yang 最佳网络人气团队奖, ini like terbanyak ya, dari grup Indonesia, juara 1, like terbanyak. Dia ada 1 piala yang gede gitu, cuman nggak ada aku duplikat ya. Itu disimpan di lembaga di Jakarta, saya lupa di mana. Terus yang ini Tuan Ti Santeng, yang ini grup kita dari Indonesia, juara 3. Dia juga ada 1 piala ya, pialanya kayak awan-awan gitu. Nanti aku kasih fotonya di sini ya. Nah, ini cuman kemarin, bukan kemarin sih, dulu jatuh jadi pecah. Ini dari kaca. Nah, ini setiap peserta yang menang dia ada 1 piala yang gede, terus dikasih kalung kayak begini. Oke deh teman-teman, itu dia piala-piala yang pernah saya dapat pada masa muda ya, pada masa sekolah. Nah, jadi buat teman-teman yang masih muda, ikut lomba juga nggak masalah ya. Kalau misalnya nggak menang, kita paling nggak dapat pengalaman. Dan dulu saya suka banget tantangan, jadi pas itu juga dipilih. Jadi
pas saya ikut lomba terus saya menang, itu menambah kepercayaan diri saya, terus maksudnya tuh menggali potensi gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih muda, yang masih banyak kesempatan, boleh ikut lomba apa aja sesuai bidang yang teman-teman bisa. Kenapa? Supaya bisa menambah pengalaman kita, terus juga bisa menambah kepercayaan diri kita dan menggali potensi kita. Nah, sedikit cerita, aku dulunya itu minder ya teman-teman. Soalnya aku dulu itu penampilannya gimana ya, udah hitam, kurus, terus ekonomi juga ya bisa dibilang kurang gitu kan. Jadi saya tuh dulu minder. Tetapi pas saya sekolah, karena nilai saya bagus ya, jadi saya dipilih untuk ikut lomba. Dan setelah saya ikut lomba, terus saya bisa dapat juara gitu ya, bisa dapat juara. Pas satu kali itu lomba pertama kali, lomba pidato, saya juara 2 ya, saya juara 2. Terus pas kali itu apa sih, kepercayaan diri saya itu jadi semakin baik gitu loh. Jadi mindernya semakin berkurang gitu. Jadi saya menurut saya ikut lomba itu sangat membantu saya dan mengubah apa sih, mental saya gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang seperti aku dulu yang minder, jangan minder. Soalnya kalau misalnya sekarang dipikir-pikir itu, buat apa sih harus minder gitu loh. Kalau misalnya ekonomi kita kayak gitu, penampilan kayak gitu, ya udah disyukurin aja gitu. Cuman dulu kan kita nggak bisa berpikir seperti itu. Saya nggak bisa berpikir seperti itu. Saya pokoknya kayak gimana ya, saya juga kurang suka mau berteman, mau bergaul gitu. Soalnya saya tuh minder bener gitu loh. Tapi pas setelah saya ikut lomba, jadi lomba tuh saya menang ya, dapat juara 2. Pas hari itu juga saya merasa saya bisa loh seperti orang-orang yang lain juga gitu kan. Terus saya juga bisa mempunyai kemampuan seperti itu loh. Jadi kepercayaan diri aku tuh semakin naik gitu loh. Terus setelah itu saya selalu ikut lomba, selalu kalau ada lomba gitu kan saya selalu ikut. Apalagi lomba tentang yang Mandarin gitu loh. Terus saya juga pernah lomba ikut nyanyi ya. Nyanyi saya kan pas-pasan, saya juga lomba ikut nyanyi, tetapi tidak masuk 10 besar gitu loh. Pokoknya dulu saya suka ikut lomba deh gitu. Cuman yang paling banyak pialanya ya yang ada berhubungan dengan Mandarin gitu. Oke, inti video ini, maksudnya tujuan video ini saya sih nggak pamer ya. Buat apa pamer, ini juga udah masa lalu gitu loh. Oke deh teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bisa memberi sedikit semangat buat teman-teman yang masih muda, yang masih berjuang, yang masih pengen ikut lomba-lomba. Dan belajar itu tidak ada habisnya ya teman-teman. Jadi ada pepatah Cina mengatakan hua tao lao, xue tao lao. Kita harus belajar terus ya, hidup sampai mana ya belajar sampai mana gitu loh. Hua tao lao, xue tao lao. Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Jadi belajar itu nggak habis-habis gitu. Jadi teman-teman harus terus belajar, apalagi di bidang yang teman-teman sukai, di bidang yang teman-teman hobiin, yang teman-teman tertarik gitu ya. Aku juga begitu. Kalau misalnya sekarang aku lebih tertarik ke kemajuan teknologi gitu. Jadi saya banyak belajar. Terus selain itu saya juga kembangin diri di bidang Mandarin, karena saya juga suka dengan Mandarin. Oke, sekian video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga bagikan video ini ke teman-teman atau ke media sosial yang teman-teman punya, supaya juga mereka bisa mendapatkan sedikit semangat dari video ini. Dan sampai jumpa video saya selanjutnya. Bye bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never